Udah. Oke. Oke. Kalau gitu sebelum mulai presentasi, aku mau sebutin beberapa peraturan untuk peserta yang ada di Zoom meeting ini ya, supaya webinar kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Peraturan yang pertama, peserta dimohonkan untuk mematikan mikrofon selama berlangsungnya webinar, selama presentasi Michael dan Celine, untuk kelancaran seminar tentunya. Peraturan yang kedua, peserta yang punya pertanyaan silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti setelah seminar, setelah Michael dan Celine selesai mempresentasikan presentasi mereka, aku akan bacakan pertanyaan kalian yang akan nanti dijawab oleh Michael dan Celine sendiri. Untuk peraturan yang ketiga, untuk peserta yang mungkin rasanya kok kalau nulis di kolom chat nggak seru ya, pengen bertanya langsung, ingin mengeluarkan suaranya mungkin punya suara yang bagus, nggak tahu. Itu boleh bertanya kepada Michael dan Celine seusai presentasi mereka berdua, yaitu di sesi tanya-jawab. Yang mana juga sesi tanya-jawab adalah sesi di mana aku akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan tulis di kolom chat. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya secara langsung juga, boleh raise your hand. Ada feature itu ya di sini ya, di Zoom. Di reactions. Oke. Kalau begitu, Celine dan Michael, udah siap? Udah, oke. Kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persembahkan kepada Michael dan Celine. Silakan. Oke. Halo semua. Aku Celine. Aku Michael. Terus kita lagi mau memulai S1 di Jerman. Iya. Temanya hari ini kita bakal bahas tentang kuliah di Jerman di masa pandemi, karena obviously banyak banget perbedaan dibandingin sama kakak kelas kita. Dan buat yang bakal tertarik kuliah di Jerman, kemungkinan besar pengalaman kalian bakal lebih mirip ke kita. Iya. Karena pandemi belum berakhir. Kita akan masuk ke arah student collect dulu. Apa itu student collect sebenarnya, atau yang biasa disingkat sebenarnya STK? Student collect itu adalah tempat penyetaraan dari ijazah UN ke abitur Jerman. Artinya apa? Artinya ijazah UN itu belum dianggap setara dengan tingkat edukasi di Jerman yang setara SMA atau biasa di sini gimnasium. Nah, itu ada 4 kurs buat student collect, tapi tidak semua student collect menyediakan kurs 4-4-nya. Kurs tersebut adalah M-Course untuk jurusan-jurusan seperti kedokteran, biologi, farmasi, biokimia yang lebih spesifik ke biologi dan kimia. T-Course untuk jurusan seperti teknik mesin, teknik elektro, ilmu komputer, itu yang lebih ke matematika, fisika. G-Course itu untuk jurusan seperti bahasa Jerman, ilmu pengajaran, filosofi, ilmu hukum, seni, dan desain. Itu lebih ke arah-arah seperti literatur, sosiologi, dan W-Course itu untuk orang yang ingin masuk ke ranah ekonomi. Contohnya business management, ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Jadi tuh di sini tuh STK ada 2 jenis, STK swasta sama STK negeri. Kalau untuk STK negeri tuh biasanya lebih populer buat students dari Jerman. Alasannya sih sebenarnya gara-gara gratis. Jadi kayak buat daftar STK negeri, biasa. Buat daftar STK negeri tuh kalian harus ikut tes masuk. Itu biasanya cuma bahasa Jerman sama matematika. Namanya tuh tes ANP, Aufnahmeprüfung. Terus tempatnya tuh terbatas. Beberapa STK negeri cuma buka 1 kelas per kurs. Tapi ada juga yang kayak Kaiserslautern yang sama ANP-nya nilainya bagus pasti ketemu. Terus hanya perlu bayar semester beitrag. Itu biasa dipakai buat tiket transport sih. Terus ada STK swasta, itu buat yang nggak keterima maybe di STK negeri. Itu bisa ikut STK swasta tapi harus bayar dengan harga sekitar 3.500 sampai 10.000 euro.
terus dicek di STK masing-masing. Ada kemungkinan besar kalau misalnya STK swasta tuh hanya diakui oleh perguruan tinggi swasta, which mean kayak di Jerman bakal bayar dari awal sampai akhir. Dan ada juga pilihan STK Indonesia, itu STK Indonesia sendiri itu sebenarnya adalah STK swasta, tetapi kerjasama dengan STK negeri di Jerman. Dia kerjasama dengan Universität Hannover, jadi jatuhnya ijazah STK Indonesia masuk ke ijazah STK negeri. Ada biayanya juga, tapi karena ini di Indonesia biayanya 26 juta rupiah ditambah 1.000 euro itu untuk per semester. Dan sama seperti STK negeri di Jerman, yang ingin masuk ke STK Indonesia juga harus mengikuti tes masuk bahasa Jerman dan matematika, namanya juga sama Aufnahmeprüfung atau ANP. Tetapi di STK Indonesia itu tidak tersedia G-kurs atau yang ingin masuk ke ranah literatur dan S-kurs. Oke, so syarat daftar STK. STK itu kan buat penyetaraan. Jadi syarat utamanya adalah kalian harus lulus SMA. Jadi berarti ijazah. Tahun-tahun sebelumnya biasanya dibutuhkan UN, tapi berhubung dengan pandemi, ijazah juga udah diterima sejak angkatan dia belum diterima. Terus sertifikat Jerman, karena STK itu pelajarannya semua pakai bahasa Jerman. Lalu pas foto, Lebenslauf, CV. CV-nya harus dibuat dengan cara style Jerman. Iya. Terus fotokopi paspor. Terus asuransi kesehatan lebih ke visa sih nanti. Iya. Terus nanti kalau misalnya udah keterima, misalnya nilai yang diminta tuh kayak mencukupi, syarat bahasanya tercukupi, nanti kalian kayak bakal dapat namanya langsung buat ikut Aufnahmeprüfung. Nah, kalau misalnya mau keterima STK, pas Aufnahmeprüfungnya lulus, atau kayak beberapa STK yang selektif yang cuma buka satu kelas tuh berarti harus tertinggi nilainya. Nah, kalau lulus tuh kalian bakal dapat namanya langsung buat immatriculation. Ya contohnya STK Konstans yang hanya menerima 25 orang untuk T-kurs dan 25 orang untuk kurs. STK Indonesia juga sama mirip seperti STK Konstans yang cuma menerima beberapa jumlah orang tertentu aja dan harus lulus ANP juga. Oke, kapan harus daftar STK? Ini tuh beda per semester. Kan di Jerman ada 2 semester dan kalau summer untuk April sampai September, winter Oktober sampai Maret. Setiap STK tuh beda, cuman ada beberapa yang kayak awal gitu, contohnya Marburg sama Frankfurt itu Oktober awal udah harus selesai pendaftaran. Jadi kalau mau daftar harus di make sure ke website universitas masing-masing. Kalau untuk winter semester itu biasa buka antara Juni atau Juli, salah satu contohnya STK Hamburg. Tapi biasanya ada, kalau saat pandemi, karena ada biasanya toleransi dari STK-STK juga, itu akan lebih baik sebenarnya kalau kita dari Juni udah persiapan, tapi ada yang memperpanjang sampai Juli biasanya. Tapi yang penting juga kalau kita mau tahu lebih lanjut mengenai STK-STK buka yang kapan atau deadline pengumpulan dokumennya kapan, itu harap mengecek jadwal di website masing-masing STK yang ingin dituju. Dia mau lihat sini. Tuh kamu pakai apa? Kopi laptop mau pakai? Hah? Mungkin ada peserta yang lupa mematikan mikrofonnya, mohon dinonaktifkan selama webinar berlangsung demi kelancaran webinar ini sendiri. Mungkin kepencet juga tadi ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi UniASIS, apa itu UniASIS? So basically, buat mahasiswa internasional yang termasuk Indonesia, buat daftar perguruan tinggi di Jerman kan jenis sertifikatnya macam-macam. Jadi buat mempermudah untuk Universitas Jerman, mereka biasanya minta kalian daftar lewat UniASIS. Beberapa STK itu minta kalian daftar lewat UniASIS, contoh Marburg sama Frankfurt. Ada yang minta VPD via UniASIS, berarti kalian harus minta namanya Verprüfungs Documentation di STK, di UniASIS, terus sudah dapat daftar sendiri ke STK-nya. Terus beberapa STK daftar langsung, contohnya kayak Kaiserslautern. Ini ntar dipakai lagi buat UNIF, tapi nggak semuanya. Sama LMU nggak apa-apa. VPD biasa dipakai buat UNIF, beberapa UNIF minta, tapi kalau emang nggak diminta kayak TUM sama LMU, berarti emang nggak usah lewat UniASIS. Oke.
Ini yang harus diperhatikan, yang tadi udah dibilang, tidak semua STK buka pendaftaran di 2 periode. Maksudnya, biasanya STK buka pendaftaran di winter, tapi memang ada beberapa juga yang di summer. Yang buka di summer, contohnya ada Marburg, Frankfurt, Köln, München, sama Bochum. Yang buka di winter semester itu contohnya ada Hamburg sama Bochum. Nah, untuk pendaftaran ini seperti yang tadi kita udah bilang, itu harap dicek ke STK-nya masing-masing supaya nggak lewat deadline dan kalian nggak jadinya harus nunggu ke semester lain. Gitu kalau untuk ini. Oke, perbedaan di masa pandemi untuk student college. Jadi pas pandemi di Indonesia, pas angkatan aku, kita beda 1 semester, di 1 semester sebelum. Iya. Guta tuh tutup pas angkatan aku. Jadi pas tadi kan dibilang STK tuh butuh sertifikat bahasa. Tapi karena Guta tutup, jadi kayak kita nggak bisa daftar kemarin. Contohnya untuk STK München, terus STK lupa. Tapi kayak ada beberapa yang nggak bisa daftar. Iya. Tapi STK KL tuh sama beberapa STK lain tuh menerima kayak sertifikat dari institut bahasa lain selain Goethe Institute. Kayak aku kan kemarin lesnya di GEMA, itu bisa pakai sertifikat dari GEMA tuh udah cukup. Jadi kita nggak usah tes di Goethe. Tapi kalau STK Indo? Kalau STK Indo karena waktu itu pas angkatan aku 1 semester lebih cepat diselin, pas aku winter semester itu karena Goethe tutup. Jadi untuk anak-anak yang teman-teman aku yang belum punya tes Goethe Institute B1 itu boleh masuk ke STK Indonesia, tapi harus tes dulu sebelumnya. Dan tes itu menentukan emang level mereka di mana. Dan tapi yang seperti tadi aku udah bilang, tempat di STK Indonesia karena Goethe tutup dan visa juga susah dibuat pada saat zaman aku waktu itu. Jadi kompetisinya sangat ketat, apalagi di masa pandemi, karena semua orang ingin ke Jerman. Tapi nggak ada yang bisa STK di Jerman. Iya, nggak bisa STK di Jerman karena visa nggak buka dan Goethe Institute nggak menyediakan layanan untuk tes B1 atau B2 bahkan. Nah, jadi tempatnya sangat terbatas dan kompetisinya sangat ketat. Iya, banyak orang yang tidak memiliki sertifikat bahasa juga harus nunggu sampai Goethe buka di Indonesia. Karena cuma itu pilihannya dan ya. Oke. Proses pembuatan visa di masa pandemi. Oke, ketika kedutaan Jerman ditutup. Jadi sampai saat ini visa turis ke Jerman tuh masih ditutup. Pas tahun lalu pendaftaran visa buat angkatanku tuh dibuka lagi pas November. Jadi kalau kita mau apply Oktober tuh masih belum bisa. Jadi kita waktu itu dibantuin sama CR, salah satu gurunya di GEMA, buat kayak ngecekin di websitenya. Terus kayak tiba-tiba pengumuman kayak November tuh dibuka. Jadi kita semua langsung apply bareng. Iya. Buat termin di rute Jerman. Sama kayak aku juga, aku kan karena STK di Indonesia, jadi berangkatnya tahun ini. Dan itu karena di Indonesia masih ada ketentuan PPKM. Pada saat PPKM itu, kedutaan Jerman juga masih ditutup, kayak pas selin pas sebelum November mungkin. Jadi kita benar-benar harus mantau terus website kedutaan Jerman, kapan kira-kira buka. Karena kan di Indonesia, kadang buka, kadang tutup. Kadang buka, kadang tutup. Dan kalaupun kedutaan buka, Goethe bisa nggak buka, jadi itu kayak harus pantau dua-duanya kalau misalnya emang mau itu. Oke, syarat pembuatan visa. Jadi kita tuh kalau buat visa harus siapin duit sekitar 1 juta rupiah tunai. Jadi amount-nya mungkin beda setiap tahun. Jadi siapin aja uang pas karena mereka nggak bakal kasih kembalian. Terus proses pembuatan waktu tuh sekitar 3-6 minggu setelah kita daftar. Tapi kalau lewat dari 6 minggu berarti visa biasanya ditolak sih. Biasa kalau ditolak. 6 minggu tuh biasanya ditolak. Tapi biasa ada informasi dikasih tahu kalau ditolak. Bisa ada suratnya, tapi maybe juga enggak. Terus visa yang dikeluarkan pertama tuh cuma 3-6 bulan. Contohnya aku pas pertama datang visa aku cuma 3 bulan, jadi baru pindahan habis itu harus perpanjang visa lagi. Kalau aku yang dapat 6 bulan visanya, jadi nah iya, proses pembuatan visa tuh tadi udah dibilang kan itu bisa 3-6 minggu, tapi bisa jadi juga sampai 3 bulan. Jadi emang kalau yang benar-benar pengen studi di Jerman, student college ataupun universitas, daftar itu harus buat termin atau buat appointment di kedutaan tuh jauh-jauh hari sebelum emang
waktu keberangkatan. Terus visa buat Sparkus. Nah ini. Jadi pas untuk waktu daftar, aku kan daftarnya buat student collect. Jadi visanya tuh tipenya namanya visa les bahasa Sparkus atau STK. Nah pas daftar ini kan kita butuh banyak dokumen. Biasanya yang ijazah dilegalisir, raport dilegalisir sama translator dan sebagainya. Tapi kita harus bawa semua dokumen asli karena orangnya tuh biasanya suka mau ngecek gitu kayak bener nggak sih kita gak ganti-ganti kan. Terus waktu aku daftarnya pakai culasungnya Frankfurt waktu itu buat apply visa. Terus biasanya butuh sertifikat B1. Waktu itu aku pakai Gema punya, udah nggak apa-apa, tapi yang asli bawa. Tanggal 3 itu berarti bukti kita udah ikut kayak pelajaran bahasa ini setelah berapa lama. Setelah biasanya dalam hitungannya jam. Iya, waktu itu 800 jam. 800 ya. Terus kita harus bikin motivation letter. Sebenarnya nggak susah sih, cuma kayak pakai bahasa Jerman. Iya. Kalau untuk STK dari Indonesia, karena kan kalian kalau udah selesai STK Indonesia, artinya kalian udah siap buat universitas langsung di Jerman. Kalian nggak usah penyetaraan lagi di Jerman. Nah, kalau di Student College Indonesia, biasanya kalau dibuka grup pentermin atau appointment visa, tapi untuk grup. Nah, itu ada keuntungannya karena itu dokumen-dokumen yang kita kirim, yang kita kasih ke kedutaan, itu nggak harus kita bawa yang aslinya. Karena dari Student Collect Indonesia biasanya lebih menjamin bahwa dokumen yang kita kirim itu udah asli. Nah, itu yang kita, kalau tadi Selin itu harus pakai culasung Student Collect, kalau buat langsung uni, itu harus pakai berarti culasung dari universitas sendiri. Nah, ditambah lagi, kalau kita emang mau universitas di Jerman dan buat visa buat studi universitas, itu kita butuh hasil Feststellungsprüfung atau FSP yang harusnya kita udah selesai nanti di STK Indonesia sendiri. Gitu. Satu keterima semua temennya. Iya, dan kalau untuk visa studi dari Student College Indonesia biasanya semuanya diterima, tetapi emang waktu pengeluaran visanya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin 2 minggu udah selesai, ada yang mungkin sampai 6 minggu udah selesai, dan nggak menutup kemungkinan juga, tapi untuk ada dokumen-dokumen masih kurang-kurang, dan itu harus langsung dilengkapin. Kalau misalnya diterima, biasanya cuma dikirimin email, terus suruh ambil sendiri. Iya. Kebutuhannya lagi. Oke, syarat visa Sparkonto. Jadi kalau kalian mau kuliah di Jerman, buat visa itu pemerintah Jerman minta basically bukti kalau kalian tuh bisa menghidupi kalian sendiri di sini. Caranya tuh pakai namanya Sparkonto. Jadi kalian harus kasih uang yang bakal diblokir. Jadi kita kayak nggak bisa laundry money gitu. Harus dimasukin ke sana terus bakal dikeluarin dikit-dikit per bulan. Sekali kirim tuh harusnya pas tahun kita 10.332 euro minimal untuk 1 tahun, terus ntar bakal dikasih balik 861 euro per bulan. Terus ini sebenarnya duitnya udah cukup sih buat kayak sewa tempat, makan, asuransi, semester baitrag dan sebagainya itu sebenarnya cukup kalau kalian hemat. Terus kayak bank-bank yang menerima pembuatan Sparkonto itu ini sebenarnya bukan bank sih, kayak lembaga gitu. Iya. Ada Coracle, Fintiba, sama Expatrio. Tapi Expatrio tidak menerima yang menjadi di bawah 18 tahun. Aku sih pakai Coracle. Menurutku lebih paling untung, tapi kayak bisa dicek sendiri aja kayak perbandingannya online gitu. Kayak, iya. Bisa dicek di Google juga. Terus semuanya itu bakal dapat biaya administrasi. Jadi kalian harus pertimbangin sendiri, mendingan bayarnya gimana. Kalau untuk biaya harus dipertimbangkan sendiri antara Coracle, Fintiba, atau Expatrio kalau kalian udah di atas 18 tahun, itu kalian bisa pertimbangin sendiri. Dan untuk nominal uangnya, itu yang kita pakai adalah pas zaman kita. Tapi tiap tahun biasanya dia berubah. Biasa ada penambahan. Jadi tiap tahun mungkin nggak sama 10.300 lagi, mungkin bisa jadi nambah. Tapi untuk penambahannya kita kurang tahu. Terus Sparkonto ini dipakai buat bikin visa di Indonesia dan bikin Aufenthaltstitel, aka perpanjangan visa di Jerman. Iya. Oke, apabila mendapatkan penolakan visa. Oke, jadi kalau misalnya visa ditolak itu ada alasannya beberapa. Kan kita tadi daftarnya pakai langsung Student Collect tuh. Karena kita masa pandemi,
waktu itu beberapa student college tuh basically bilang kayak, oh enggak, kelas kita online, jadi tuh visanya biasa ditolak. Terus kayak cara supaya kayak tetap bisa datang ke Jerman itu harus pakai culasung dari STK lain. Jadi kalian harus daftar lebih dari satu STK itu pasti. Kalau daftarnya pakai yang kayak visanya student college. Kalau visa studi mungkin udah nggak mungkin ditolak. Kalau visa studi biasanya kemungkinan untuk ditolak itu lebih kecil karena biasanya kita udah dapat culasung. Itu artinya kita udah tinggal immatriculation atau kayak daftar ulang lagi di universitasnya, yang itu artinya kita udah punya universitas di Jerman. Kalau bedanya sama student college, karena kan student college harus masih ikut Aufnahmeprüfung, yang artinya belum tentu diterima. Ya. Nah, kalau di masa pandemi susah, soalnya kadang-kadang Aufnahmeprüfung student college-nya maunya di student college-nya, sedangkan pemerintah Jerman pada waktu itu nggak suka kalau orang tuh kayak keliling gitu. Soalnya itu bakal kayak basically nyebarin kuman. Terus kalau ditolak, apa yang harus lakukan? Bikin lagi dari awal. Teman-temanku banyak yang sampai bikin 3 kali. Jadi pasti bisa sih. Mereka pada di sini semua kok. Yang penting kalian usaha buat dapetin visa. Ya, jadi makanya terminnya juga harus diperhatiin baik-baik, jangan sampai telat banget. Karena itu kalau udah ditolak harus ngajuin lagi tuh makan waktu lagi. Motivation letter. Motivation letter itu sama buat student college juga, buat uni juga. Nah, isi motivation letter kita itu adalah tujuan kita ke Jerman. Kalau Selin pas itu student college, kalau aku studi atau di universitas. Nah, habis itu juga ada alasan untuk memilih jurusan atau kota yang dituju. Jadi misalnya kalau aku informatik terus München, itu harus 2 itu tercantum di motivation letter aku. Pas Selin STK ada pakai Frankfurt. Iya. Jadi kayak harus spesifik kenapa Frankfurt. Kalaupun misalnya kalian nggak jadi STK Frankfurt, tapi kalian harus sesuaiin sama culasungnya. Iya, sesuaiin sama culasungnya. Jadi kayak kan kita daftar visa pakai culasung. Bikin motivation letter sesuai sama culasungnya itu. Iya. Terus motivation letternya pakai bahasa Jerman. Oke, pendaftaran untuk Uni dan FH. Oke. Nah, ini perbedaan antara Fachhochschule dan universitas di Jerman. Jadi perguruan tinggi di Jerman atau Hochschule di Jerman itu dibagi jadi 2. Itu ada Fachhochschule, ada universitas atau universitas. Nah, bedanya apa sih? Kalau FH itu mungkin untuk kalian yang lebih lebih ingin ke arah yang praktikal. Yang lebih langsung praktek lapangan. Iya. Nah, FH itu kelasnya lebih kecil. Tapi juga dia memiliki persentase mahasiswa internasional yang relatif lebih sedikit. Kalau universitas itu lebih ke arah teori. Itu bukan orang yang mau PhD biasanya. Iya, biasanya untuk orang ini lebih ke penelitian. Forschung. Iya, kelasnya juga lebih besar. 1 sekali Vorlesung atau sekali. Iya, kelas aku untuk 1 Vorlesung atau 1 kelas itu bisa sampai 1.000 orang. Nah, tapi dia memiliki persentase mahasiswa internasional yang lebih besar daripada FH. Kalau setahu aku di TUM sendiri untuk tahun ini itu 30%-an lebih itu mahasiswa internasional. Kecuali LMU sih. LMU banyak kan orang Jerman sendiri. Iya. Oke, student college ke perguruan tinggi. Iya, kalau ijazah STK di Indonesia itu bisa dipakai untuk mendaftar ke dua-duanya. Kalian mau ke universitas bisa, kalian mau ke Fachhochschule bisa. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kalian STK-nya universitas, contohnya STK München itu kan STK universitas, itu biasa bisa dipakai buat daftar universitas sama Fachhochschule. Cuman kalau yang dinaungin sama Fachhochschule, biasanya hanya bisa untuk ke Fachhochschule. Ini kan beda untuk setiap kota dan setiap student college, jadi lebih baik kalau dicek di website yang ada di sini. Iya. Oke. Kalau bisa di screenshot aja terus ada websitenya. Oke. Ini untuk Boerbung itu adalah pendaftaran universitas atau enggak Fachhochschule. Nah, kalau pas kita dulu itu karena kita masih masa COVID, jadi kita dari 15 Juli yang biasanya deadline-nya 15 Juli diperpanjang jadi 30 Juli. Ya, nah syarat pendaftarannya itu ada di sini. Itu biasanya tiap universitas mirip-mirip, tapi harus dilihat ke universitas masing-masing. Ini itu untuk yang di München, LMU dan TUM biasanya minta ini. 1 itu Hochschulzugangsberechtigung, itu artinya sebenarnya basically ijazah sama sertifikat FSP atau
ujian akhir student college kita. Terus juga kita harus ada asuransi kesehatan publik di Jerman. Habis itu juga kalau TUM itu minta motivation letter. Tergantung ada yang Enggak semua. Okay. Semua minta motivation letter, terus CV, and then paspor kalian. Jadi pastiin paspor kalian udah ada pas kalian mau daftar universitas. Mungkin yang kalian yang di STK Indo belum ada paspor, harus buat paspor. Terus ada juga semester by track atau event semester. Oh iya, paspornya lebih baik diperpanjang sebelum berangkat, soalnya perpanjang paspor tuh rempong di sini. Iya. LMU cuma beberapa jurusan pakai motivation letter, tapi sebagian besar enggak. Terus ada yang pakai NC, ada yang enggak. Kalau yang nggak pakai NC, Onda langsung beschränkung tuh berarti basically daftar pasti keterima. Beberapa. Jadi kalian beberapa universitas itu mempertimbangkan dari nilai ijazah sama nilai FSP kalian. Nah, jadi itu ada di rata-rata. Jadi usahain nilai ijazah kalian juga bagus, terus FSP kalian juga bagus. Ya, saling nolong sih 50%. Iya, 50% soalnya. Oke, pendanaan. Ini pendanaan. So basically ini rincian biaya hidup yang template gitu di München. Di München. Uang sewa rumah gue. Oke, ya uang sewa rumah tuh biasa segini. Kalau misalnya kalian tinggal di WG di München tuh harga segini biasa dapet. Iya. Terus semester tiket, kalau kalian di München, kalian harus bayar 201,6 itu buat pakai di satu per semester itu buat pakai 24/7. Iya. Tapi kalau kalian nggak mau bayar, nanti kalian kayak bisa pakai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi dan di weekends. Itu kalau kalian bayar 144 itu kalian bisa dapat yang buat weekend sama dari jam 6. Itu 201. 144 semester by track. Iya, oke. Semester by track itu 144. Semua kuliah yang di Bayern wajib bayar semester by track. Yep. Terus makanannya itu ya 100 euro per bulan cukup kalau misalnya masak sendiri ya. Terus asuransi kesehatan tuh aku kan pakai TK kan. TK tuh sekitar 100 something. So basically dia harusnya kayak pakai persenan. Cuman karena kita student dikasih subsidi terus dihitung pakai BAföG. BAföG kayak gitu aja gitu. Tapi kayak jatuhnya lebih murah pokoknya. Iya. Nah, kalau asuransi kan mahal kan 100 euro per bulan. Tapi kalau zaman STK kalian boleh pakai asuransi swasta itu lebih murah lagi. Waktu itu aku pakai Mawista 40. Tapi penting kalau buat universitas itu kalian butuh asuransi publik atau negeri. Terus internet sama komunikasi itu tergantung pemakaian sebenarnya 30 euro per bulan tuh udah oke sih. Apa 10 Vodafone? Iya. Kalau makanan juga sama tergantung itu kalau emang sering makan di luar jadi pasti nambah cost-nya. Jadi plus minus 830 euro per bulan. Jadi sebenarnya kalian blok account yang kemarin itu sebenarnya harusnya cukup. Oke. Ya, that's it. Oke. Itu aja sih dari kita. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Stop share. Butuh di stop share atau enggak? Oke, terima kasih Michael Selin atas presentasinya yang sangat mendetail banget. Oke, makasih. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab aja. Untuk peserta yang punya pertanyaan, mungkin yang ingin ngomong langsung ataupun yang tidak ingin ngomong langsung atau bersinggungan mau nulis di kolom chat, silahkan tulis di kolom chat, atau kalau mau ngomong langsung silahkan angkat tangan lewat Zoom. Oke. Aku udah punya pertanyaan pertama nih dari Valeri Jumhana. Pertanyaannya adalah suka dan dukanya kuliah di Jerman selama pandemi apa, Kak? Sukanya segini, kalau di Jerman sekarang tuh udah lagi lebih free gitu kan. Jadi itu di Jerman tuh kita punya suatu aturan namanya 3G. Basically geimpft, genessen sama getestet. Nah, kalau udah kalian udah divaksinasi, aku kan Pfizer kemarin kan udah 2 kali. Itu basically free buat kemana aja, mau ke restoran, mau ke museum, mau ke mana aja. Jadi kita dari sejak datang ke München sampai hari ini jalan-jalan terus. Itu sukanya. Kalau sukanya ya, kalau sukanya itu. Dukanya pas saya nyampe waktu itu lockdown semua, jadi kayak berbulan-bulan di rumah doang. Tapi sekarang sih udah nggak lockdown juga, jadi kayak nggak gitu kan. Tapi biasanya kalau duka sih aku bisa bilang kayak dari persiapannya sih pas dari Indo yang kayak daftar-daftar gitu. Deg-degan banget, apalagi pas buat visa dan lain-lain itu sangat deg-degan karena kan itu tergantung dari
pemerintah sendiri, pemerintah Indo maupun pemerintah Jerman, which is yang kayak dua-duanya kadang-kadang bingungin juga. Iya, sometimes kayak ya biasanya Indo soalnya masih di daerah red zone gitu kan. Jadi itu kayak waktu itu aja ya berangkat lagi mau ditutup I think airportnya, jadi kayak selesai ANP malamnya langsung berangkat. Kalau pas selama belajar di Jerman gimana Sel? Online, nggak suka belajar online basically, tapi kayak manageable, bisa lah. Kalau kalian suka belajar online sih ya nggak apa-apa. Iya, kalau STK Indo kan tapi masih di Indo, jadi kayak itu blended learning ya, hybrid learning, jadi kayak offline online gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Jasmine Guwandi. Pertanyaannya adalah, boleh diceritain sedikit tentang perjuangan masuk TUM dan LMU? Thank you. Dulu. Oke. So kita berdua tuh masing-masing dua-duanya daftar ke TUM sama LMU sih, jadi kemungkinan besar sama pengalamannya. Kalau TUM itu semuanya lewat portal di internet, jadi kayak enaknya ya tinggal upload aja. Tinggal upload, benar. By the way, ini kita dalam asumsi semua orang pakainya ijazah sama hasil FSP. Tapi kalau kayak pakai A-levels itu tetap harus pakai, tetap harus pakai Uniasis kalau A-levels. Karena dia bukan FSP. Terus gini, jadi kalau di TUM tuh daftarnya kalian basically pakai poin biasanya. Jadi kalau kuliah lain pakai NC, basically cuma diurutin nilainya. Kalau di TUM tuh kalian nilai tertentu langsung diterima masuk. Kita langsung diterima masuk kalau di TUM informatik. Terus ada yang kayak jarak antara sekian sampai sekian poin, itu berarti kalian dapat wawancara yang basically harus buktiin kalau kalian tuh sebenarnya bisa, cuman somehow nilai jak aja. And then yang di bawah itu yang otomatis ditolak. Itu buat TUM. Dan motivation letter. Iya benar, motivation letter juga pengaruh banget karena itu juga salah satu syarat penilaian atau requirement penilaian di TUM. LMU juga nggak sih? LMU? Aku kan daftarnya Wirtschafts Matematik, itu pakai Foreign Northern Preferen, itu perlu motivation letter. Tapi nggak semua jurusan, temen aku ada yang ngambil non-NC, itu daftar langsung keterima. Sebenarnya siapin aja sih motivation letter, kayak harus sesuai jurusan. Sesuai jurusan juga. Sekarang harus cek masing-masing. Harus cek juga, tapi kalau TUM biasanya teman aku juga ada yang nggak masuk langsung, tapi dia lewat wawancara terus habis itu masuk ke TUM. Jadi kayak kalau aku mirip-mirip sama Selin sih, kalau buat TUM sama LMU yang penting kalian tuh harus benar-benar pantau deadline-nya kapan, karena kan kalau misalnya kalian masuk sama semester ini, berarti kalian udah harus lihat dari sekarang sebenarnya kayak kira-kira deadline-nya kapan gitu. Dipantau terus walaupun nggak sering, it's okay. Tapi kalau udah mendekati, please sering banget pantau itu. Terus kalau itu jurusan spesifik, sometimes dia minta internship. Kayak temanku ada yang aerospace, terus dia internship sekarang di Berlin. Baru balik. Namanya tuh praktikum kan. Itu dia butuh pengalaman di bidang nyoba di bidang itu. Buktiin kalau kalian sebenarnya benar-benar kalau suka di bidang itu. Emang di beberapa uni lain sebenarnya itu jarang, dan kalau karena pandemi beberapa dibatalin, tapi itu masih gitu. Itu sih perjuangannya. Sama ya, enggak sih, cuma perjuangan sebenarnya pas masa STK sih nilainya harus bagus. Benar. Kalau nilainya nggak bagus, nggak bakal bisa masuk. Kalau yang masih sekolah juga, pas sekolahnya juga harus bagus, juga, karena ijazah kan 50%. Terus karena kita nggak ada UN. Sejak kita juga udah nggak ada UN, jadi nilai UN kan udah nggak determine lagi nilai ijazah atau something gitu. Jadi itu juga nggak masuk hitungan. Jadi benar-benar kalian yang masih sekolah harus benar-benar juga. Tapi juga kalau pas kalian masuk STK itu juga harus benar-benar karena belajar. Cuma 3 bulan sih. Oke, mungkin mau nambahin ya, kalau ini juga harus belajar. Belajarnya serius, kalau enggak iyalah, lebih susah lagi. Kalau enggak bisa di drop out. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ya. Datang dari Shelviana Ciptaningtyas. Durasi STK bisa maksimal berapa lama? Boleh dijawab singkat mungkin? Wait sebentar, setahu aku, kalau misalnya awal kalian dikasih Southern, itu 1 semester doang. Nah, tapi STK tuh berhubungan erat sama visa, jadi kalau nggak salah ngerti, maksimal fail 2 kali ya? Iya. Maksimal fail 2 kali. Jadi kalau maybe kalau di STK-nya yang kayak 1 semester kayak aku, maksimal 3 semester ya jadinya. Iya, sebentar. Enggak 2 semester. Karena kalau semester 1 fail, semester 2 fail. Benar. Iya.
maksimal 2 semester. 2 kali coba FSP berarti. Ya 2 kali nyoba FSP setahu aku. Tapi kalau Terus setahun ada ya. bisa failnya di semester 1. Anak STK Indo gitu nggak sih? Kan lu waktu itu belum bisa jadi nggak dihitung. Jadi kayak kalau misalnya STK, pokoknya ada satu STK lagi di TU Berlin sebenarnya itu juga ada kesempatan buat 1 semester. Tapi kayak mostly 2 semester. 2 semester itu sebenarnya nggak 12 bulan atau nggak setahun kayak tahun sekolah. Tapi itu jadi soalnya masuknya agak telat kayak September, Oktober, and then selesainya kayak bisa April. Itu kalau yang winter semester. Kalau di STK Indo juga kayak gitu, durasinya 2 semester atau ya sekitar dari September sampai emang April atau Mei itu udah selesai dan tinggal kita buat FSP doang. Nah, STK Indo itu yang tadi kayak Selin bilang, kalau misalnya STK dia kan kalau FSP fail, 1 semester lagi, FSP lagi. Kalau di STK Indo itu kalau kalian buat di semester 1 itu nilainya belum mencukupi based on the requirements of STK Indo, itu kalian harus ulang lagi di semester 1. Tapi itu nggak mengurangi jatah kalian untuk ikut FSP. Karena nggak pakai visa. Iya, karena nggak pakai visa juga. Which is kayak kalau kalian bilang hilang waktu iya, tapi kayak seenggaknya kalian nggak hilang kesempatan buat ke Jerman langsung. Tapi ada juga kalau di STK Indo juga, tapi kalau kalian udah fail 2 kali di 1 semester, itu tetap dikeluarin sih dari STK Indo. Tapi kalian masih bisa, kalau dikeluarin itu, kalian langsung ke Jerman juga bisa. Tapi paling pertimbangannya cuma di waktu sama biaya. Tapi di Jerman sendiri sebenarnya bisa ngulang semester 1. Cuman kalau di KL tuh 1 semester, jadi kayak ya maksimal leader 2 kali doang. Leader itu ngulang semester. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dari Angelina, keadaan COVID di Jerman gimana, Kak? Ya, kita dari kemarin jalan-jalan terus. Jadi di Jerman tuh sebagian besar udah divaksin kan. Terus vaksin di sini tuh disediain Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, sama AstraZeneca. Yeah. Nah, kalau misalnya kalian udah divaksin, ntar kayak kalian bisa kayak di handphone gitu ada app namanya CoughPass gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kemana-mana, itu biasanya dibutuhin yang tadi 3G regem itu. So basically dia aturan yang kalau kalian udah divaksin, kalian tes hari itu juga, dia bakal sampai Oktober ini gratis ya? Sampai 10 Oktober itu gratis. Sampai hari ini gratis. Masih bayar. Sampai ya berita yang kita dapat dari 11 Oktober itu udah mulai bayar. Iya. Buat tes tuh mulai bayar, tapi sebelumnya ini gratis. Jadi kayak mau makan ke restoran, santai orang-orang pergi keluar, tes dulu, dan masuk. Kalau enggak Genesen, maksimal 3 bulan. Genesen itu ya, yang udah pernah kena corona atau COVID. Itu bisa buktiin kalau misalnya mereka udah sembuh, itu ada jangka waktunya sih, harus dicek lagi. Tapi kalau di sini, masker juga. Oh iya, masker. Masker cuma dipakai kalau di dalam toko sama di public transport. Orang di jalan udah nggak pakai masker. Itu wajib ya. Kalau di jalan itu orang udah nggak pakai masker itu udah biasa. Gitu. Udah bebas. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya sebelum tadi ada yang raise your hand, Matthew Chandra. Mungkin pertanyaan dari Gayle dulu ya. Pertanyaannya adalah, Kak, untuk internship yang di TUM itu sudah disediakan dari TUM atau harus cari sendiri ya? Dan internship-nya itu sebelum atau waktu kuliah? Oke, kalau dari TUM itu sebenarnya kalau aku kan informatik itu nggak butuh for practicum atau internship yang dibilang tadi. Jadi aku speak from my friend's experience, itu kayak biasanya itu emang ada yang dari sebelum. Kalau sebelum COVID, setahu aku biasa dimintanya sebelum. Tapi because of COVID, kadang-kadang kalian dibolehin buat waktu sebenarnya. Setahu aku tuh kalau for praktikum tuh justru syaratnya kalau misalnya you nggak punya praktikum you nggak bisa daftar. Tapi karena COVID jadi dia kayak toleransi gitu. Nah kalau internship pas kuliah itu biasanya syaratnya kayak aku kan lulusan matematik itu ada syarat buat ikut internship di semester 5. By the way, untuk pertanyaan yang sudah disediakan atau belum itu harus cari sendiri sebenarnya. Itu rebutan banget. Iya, itu cari sendiri. Kalau misalnya emang udah bisa praktikum di Indo, selama misalnya kalian habis UN itu sebenarnya boleh sih. Kalau kalian gabut, sangat disarankan. Itu sangat disarankan karena ya sebenarnya nggak dicek-cek banget sih. Tapi kayak itu. Tapi kayak iya kan plus aja di CV ada something. Iya, gitu. Oke. Betul. Oke, kalau gitu ada peserta yang ingin bertanya langsung. Matthew Chandra, boleh aktifkan mikrofon kamu. Halo.
Hai. Halo ya Kak Michael dan Kak Selin. Ya, pertama-tama terima kasih untuk presentasinya, sangat informatif. Pertanyaan saya, apakah saat STK ada seperti ulangan gitu, seperti kayak di sekolah-sekolah Indo ada ulangan harian, jadi ada kayak sistem penilaian harian atau ya remet gitu? Apa mentok langsung ujian FSP di akhir? Jadi benar-benar full nggak ada ulangan? Ya. Oke. So basically kalau di STKKL 1 semester kita cuman full sampai akhir terus tiba-tiba FSP. Tapi beberapa STK lain di Jerman mereka per semester 1 ntar ada klausur terus semester 2 FSP. Jadi pas semester 1 nggak lulus mereka otomatis ulang semester 1. Klausur itu ulangan. Iya. Sebenarnya kayak nggak ulangan harian juga, tapi kayak ujian aja gitu. Dan materinya beda kayak Indo. Kalau Indo kan biasanya kayak kalau sekolah nasional kan kayak per bab. Kalau di STK Indo sendiri sih kalau klausur kayak berapa materi langsung jadi satu terus langsung diklausurin gitu. Tapi kayak emang kalau di STK Indo ya ujiannya itu ada 4 kali setahun, jadi per semester 2 kali. Jadi basically sebelum FST udah pernah nyoba kayak tipe FSP buat materinya lebih kurang, itu 4 kali. Habis itu baru FSP. Itu kalau kalian lancar lulus terus sampai semester 2. Beda sama KL kan nggak ada klausul gitu. Jadi beda-beda tiap STK. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dulu ya dari Angel. Halo Kak, mau nanya kira-kira rata-rata nilai SMA supaya masuk mungkin masuk STK ya. Berapa ya Kak rata-rata nilai SMA-nya? Itu tergantung sama kalian mau jurusan apa. Jadi kalau jurusan Naturalismusbeschränkung selama kalian lulus itu cukup. Tapi STK ya? Buat masuk STK ya? Atau buat masuk buat masuk univ atau buat masuk STK? Kalau boleh diperjelas Angel. Mungkin boleh diperjelas Angel. Dua-duanya Kak. Oke, dua-duanya. Okay. Buat masuk STK 75 ke atas cukup nggak sih? Buat masuk STK 75 ke atas tuh sebenarnya udah cukup. Udah kayak basically kalian lulus di Indo gitu kan, KKM. Terus kalau di masuk univ tuh ntar ada dibagi beberapa jenis. Ada yang kayak pakai Naturalismusbeschränkung. So basically kalau ijazah kalian cukup, terus FSP kalian lulus, pasti diterima. Ada yang pakai numerus clausus, itu berarti diurutin nilainya. Dari tahun itu yang daftar berapa banyak, yang nilainya paling tinggi, termasuk kuota bakal diambil. Ada yang kayak ditum, pakai Bachelor's Admission Application itu tergantung sama nilainya. Kalau di atas sekian, langsung masuk, sekian sampai sekian di wawancara. Sama yang sisanya emang udah nggak diterima. Tapi itu kayak hitungannya pakai poin, jadi kita kayak nggak tahu kayak persis persentase nilainya berapa, 80 apa nggak tahu. Tapi kalau nilai SMA itu kayak dibagusin aja, karena kalau misalnya seandainya kalian, jadi kalau masuk STK sebenarnya lebih dilihat ANP nggak sih? Of Nama Profum. Iya, ANP. Iya, of Nama Profum itu lebih penting daripada nilai SMA kalian kalau kalian emang fokus buat masuk STK dulu. Tapi kalau misalnya buat uni itu ya, I mean we hope for the best for you guys. Jadi kayak semoga kalian dapat nilai yang sebagus mungkin yang kalian bisa buat masuk ke Jerman. Karena kan ya kalian bisa berjuang di STK sebenarnya, tapi kalau kalian bisa berjuang dari SMA juga bagus. You guys ini orang 1,0 FSP-nya. Jadi dia pasti keterima di mana aja sih, basically. Yuk lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Angelina. Pertanyaannya adalah, Kak, konsep belajar di STK gimana tuh? Apakah moving class atau gurunya datang ke kelas kita kayak kebanyakan sekolah di Indo? Jadi kalau KL kita kan online, kita pindah-pindah Zoom. Tapi kalau STK Indo nggak tahu deh. STK Indo tuh pakai kelas gitu sih. Oh, tapi kan hybrid learning. Jadi dia emang ada yang online kayak Selin, ada juga yang, tapi kalau online tuh benar-benar kayak Zoom gitu. And then kayak kalau pas di kelas itu kayak di kelas biasa sih, kayak gue datang gitu. Tapi kalau di STK lain kita nggak ada experience dari STK lain sih. Iya. So gitu. Banyak banget. Gitu. Oke. Pertanyaan terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Jasmine Guwandi. Pertanyaannya adalah, dari pengalaman Kak Selin dan Michael waktu masa-masa studi di STK itu ada peer pressure atau rasanya kayak kompetitif gitu nggak? Atau enjoy aja?
So basically kalau misalnya STK tuh kalau lulus, ya lulus gitu. Jadi kita bukan kayak peer pressure, kecuali ya maybe kalian mau saingan masuk jurusan yang sama, pas NC itu bakal saingan. Tapi basically di STK sendiri nggak masalah siapa yang lulus siapa yang enggak. Kayak sekolah, tapi nggak di ranking. Kayak STK kan yang penting kalian nilai kalian berapa, itu kan yang emang, karena kan kalian mau masuk mana, kalian tahu NC kalian berapa, itu numeris clausus kalian berapa, dan itu yang kalian kejar, bukan kayak aku mau lebih baik daripada temanku, itu nggak kayak gitu. Terus juga sebenarnya kalau masalah peer pressure atau competitiveness itu kayak tergantung lingkungan, lingkungan pertemanannya juga. Kayak kalau di STK aku dulu emang ada kelas yang emang kompetitif banget, yang benar-benar fokus banget, benar-benar yang kayak semuanya literally serius banget untuk belajar. Tapi kayak kalau di kelasku sendiri yang kayak kita bisa enjoy gitu, kayak belajar juga, tapi kayak juga kalau pas emang lagi break, ya emang break. Ada yang emang kelas yang benar-benar pas break juga masih belajar, itu juga ada. Jadi kayak tergantung kalian sendiri, sama tergantung pertemanannya juga. Zaman aku STK IKL, kita malah sering jalan-jalan kemana, pas lagi weekend. Iya, jadi kayak tergantung kan. Tergantung temannya sendiri sih, di which. Tapi kayak menurut aku kayak nggak usah. Iya. Nggak usah terlalu pressure. Oke, udah. Oke, kalau gitu mungkin belum ada pertanyaan lagi. Matthew Chandra itu tadi raise your hand-nya belum diturunin atau mau nanya lagi ya? Ada pertanyaan lagi, Kak. Oke, silakan. Ini pertanyaannya mungkin agak lebih ke umum. Kalau misalnya saya dengar kalau orang Jerman itu emang katanya agak tertutup gitu ya. Jadi gimana bisa ceritain nggak Kak Michael atau mungkin Kak Selin pengalaman misalnya mencari teman gitu di Jerman, dan bagaimana gitu lingkungan di sana? Apakah bisa tolong dijelaskan? You dulu, mau di sini. Oke, so pas zaman STK dulu kan, STK itu kan buat murid-murid yang negaranya biasanya dianggap nggak setara. Jadi basically nggak mungkin ada orang Jerman. Jadi temannya tuh waktu itu pas IDKL tuh semuanya orang Indonesia. Karena KL tuh biasa orang Indo. Nah, pas pindah ke München buat LMU sih kita kayak at least jurusan aku tuh sering kayak ada ngumpul-ngumpul gitu. Terus kalau mau datang aja. Terus mereka terbuka kok, temanku banyak yang Jerman. Mungkin yang kamu dengar mungkin kayak generasi atas ya, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kalau aku juga, karena salah satu flatmate aku itu juga orang Jerman, dan kayak orangnya juga chill dan terbuka banget gitu, yang kayak ngobrol aja. Entah kita dipanggil mereka teman atau bukan, itu kayaknya kamu nggak usah pikirin deh. Kayak ya udah jalanin aja. Kalau emang orangnya baik ya udah baik. Kalau misalnya maksudnya makanya kayak nggak usah dipikirin aja, jalanin aja, nggak usah terlalu dipikirin kayak, duh dia nganggap aku teman atau enggak gitu. Oh ya, karena pertemanan di Indonesia sama pertemanan di sini emang beda, konsepnya beda. Terus kayak mereka sukanya nongkrongnya di bar, iya, sama beer garden. Gitu Matthew. Oke, tapi kayak nggak pernah, apakah ada seperti mereka kayak rasis gitu, nggak juga kali ya? Kalau pengalaman kalau ke cewek mereka nggak tahu. Kalau yang ke cowok enggak, aku juga kayak nggak pernah gitu sih. Ini baru 2 minggu sih, makanya aku merasa nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, kalau aku sih nggak pernah, selama di sini belum pernah. Salin juga belum berarti. Oke, saya punya pertanyaan terakhir nih. Boleh pertanyaan terakhir saya? Ada tips nggak Kak buat kita nih yang anak-anak yang masih di Indo buat belajar Jerman itu, kayak kan kita kayak cenderung susah buat ngomong. Apakah ada tips-tips gitu biar bisa membuat Jerman kita lebih baik gitu? So, biasanya yang aku tahu tuh kalau orang di Indo tuh susahnya mereka kayak kalau denger kayak nggak gitu kayak nangkep loh ini orang ngomongin apa. Solusinya sih aku sih waktu itu pas zaman STK suka dengerin kayak podcast buat orang Jerman gitu. It's fun, kayak informatif, terus kayak kalian jadi terbiasa dengerin orang Jerman ngomong.
Terus speaking tuh kayak harus dibawa latihan, kayak ngomong sama teman pakai bahasa Jerman. Mm-mm. Kalau enggak kayak like ya kalau kalian udah di Jerman nanti ya ngomong sama kayak like di kasir dan sebagainya, ya jangan kayak cuman ngomong Iya, gitu, ngomong kayak ngomong, like coba aja ngomong. I mean kayak kalau kalian juga salah ngomongnya orang kayak yang penting ngerti. tahu, Iya. mereka nggak masalah. Dan kalau kamu misalnya kayak udah di STK, terus kan itu kan berarti semua peers kamu, semua teman-teman kamu, itu udah kayak sama-sama pengen ke Jerman juga kan. Jadi kalau kamu emang latihan sama mereka, it's okay gitu loh. Jadi kayak jangan malu juga. Mutualisme. Kan mereka juga latihan, kamu juga latihan. Jadi kayak kamu latihan 2 bahkan itu langsung. Kalian latihan listening, and then kalian latihan speaking. Maksudnya kayak latihan mendengarkan, latihan ngomong. Terus juga kalau ada film juga Netflix juga ada yang kayak Dark gitu-gitu, itu juga film Jerman. Mungkin kalian bisa tonton kalau kalian mau. Podcast juga banyak. Podcast biasanya untuk kalian kan. Kalau ada movies tapi movies Jerman kayak kalau aku personally kurang sih karena kayak banyak yang terlalu Naksisnya spesifik. Gitu. Latihan aja jangan malu pokoknya. Oke, danke Kak. Oke. Ngomong-ngomong soal podcast, PPI Munich juga punya podcast yang bernama Podcast Mu, yang nanti mungkin linknya akan di-share dari kakak-kakak PPI Munich ya. Oke. Oke. Oh, udah mau di-share sekarang. Oke. Oke. Untuk kalian yang mungkin mau cek YouTube PPI Munich, bisa di scan QR code-nya, atau PPI Munich juga punya e-book yang berjudul The Streets of Munich. The Streets of Munich, e-book dari PPI Munich ini adalah sebuah guide, sebuah buku panduan untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mungkin baru datang ke Jerman, ataupun yang mungkin sudah lama di Jerman juga, tapi ingin mendapatkan informasi-informasi atau tips-tips bagaimana untuk dalam tanda kutip survive di Jerman begitu, atau mungkin lebih mengenal kehidupan di Jerman begitu. Oke, selain itu ada juga podcast Mu dari PPI Munich yang ada di Spotify, juga bisa di scan QR codes-nya di sini. Ya, oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin ada peserta yang masih punya pertanyaan? By the way, nanti untuk QR codes-nya untuk media-media dari PPI Munich akan di-share lagi setelah sesi tanya-jawab. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh my God. Cari wonung di Jerman susah. Pertanyaan dari Angelina, cari wonung di Jerman susah nggak, Kak? Kalau di Jerman sebenarnya tergantung kota. Kemarin pas di KL nggak susah. Terus kayak temenku yang di Coburg, I think pas apa langsung dapat STW. Tapi kalau kalian di München, STW itu kayak semacam dorm disediain kayak sama pemerintah. Kalau kalian di München, berdoa lah. Kalau di München lumayan itu, tapi kalau kalian tadi ada QR code-nya juga itu ada tips-tips. Itu juga ada di situ, ada tips-tips buat cari wonung di München. Itu sih kayak kalau kita sih bilangnya tiap kota beda. Kayak kesulitan buat cari rumah. Kayak paling susah deh. And then kayak tergantung budget kalian juga. Jadi kayak tadi kan kita bilang 300 sampai 600, but kalau kalian mau spend sampai kayak bisa 1.000 buat rumah, kayak pasti dapat itu kayak kesulitannya pasti berkurang banget. Gitu. Itu tergantung sama. Oke. Gitu ya. Pas banget namanya München. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta.
mungkin nggak usah malu-malu ya kalau mau bertanya, karena ini kesempatan yang bagus banget untuk bertanya kepada narasumber-narasumber kita, karena mereka benar-benar sudah mengalami bagaimana berjuang untuk ke Jerman ya, untuk bisa sampai di Jerman, untuk bisa sampai masuk juga di universitas di sini. Bahkan TUM dan LMU adalah universitas terbagus di Jerman ya, dua-duanya. Iya. Oke, belum ada pertanyaan. Mungkin aku mau tanya dulu ya. Dengar-dengar salah satu dari kalian ada yang dapat beasiswa ya? Siapa sih? Iya. Aku Oh, dapat. Michael ya. Iya. Oke, mungkin boleh dijelasin sedikit beasiswa dari mana, terus dapatnya bagaimana? Oh, oke. Boleh. Ya ini singkat aja kayak. Jadi kalau aku kan STK di Indonesia. Nah, STK di Indonesia itu dihitungnya sebagai sekolah Jerman yang ada di luar Jerman. Even though itu sebenarnya STK atau student collect atau yang udah penyetaraan. Tapi dihitungnya masih tetap sekolah Jerman yang di luar Jerman. Maka dari itu, di STK Indonesia, kalau kamu nilainya itu bagus, itu kamu punya kesempatan untuk direkomendasiin dari STK Indonesia untuk dapat stipendium siswa dari DAAD yang programnya hanya untuk sekolah Jerman di luar Jerman. Dan itu nggak cuma Indonesia doang yang dapat, itu kayak mostly Eropa Timur itu juga dapat. Terus kayak ada yang dari Mesir and anywhere else. Tapi kalau kalian kan dari Indonesia, jadi kayak kesempatan kalian buat beasiswa itu sebenarnya cuma di Student Collect Indonesia. But itu juga nilai kalian benar-benar harus bagus from the first day. Kayak benar-benar harus pinter dia. Harus bagus banget. Dan kompetisi itu sih yang tadi aku bilang, kayak kompetisi itu tergantung juga. Kalian jangan fokusin buat dapet beasiswa terus sampai kalian nggak bisa enjoy waktu kalian di STK. Itu sih. Beasiswa enak lah maksudnya. Iya, iya. Tapi itu bakal direkomendasiin. Habis itu nanti kalian bakal emang harus ada prosesnya lagi. Tapi prosesnya kalau kalian ikut STK Indonesia, kalian nanti bakal dijelasin sendiri. And then habis itu baru kepilih gitu. Oke, thank you ya jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih dari Jasmine Guwandi. Pertanyaannya adalah, Kak, lebih worth it STK di Indo atau Jerman di masa-masa pandemi? Susah sih. Susah sih. Gimana ya? Kalau di Jerman, aku kan waktu itu ngajarin 1 semester kan. Worth it kalau kalian pengen hemat waktu. Jadi tuh biasanya kan kalian lulus SMA terus kayak harus persiapan bahasa kan, terus kita 6 bulan. Jadinya pas kita masuk tuh kan yang pas Januari. Sedangkan buat kuliah biasanya bukanya di Oktober. Di Kalau winter semester. Kalau kalian kayak STK-nya setahun mulai dari Januari, kemungkinan kalian harus nunggu 1 semester lagi gitu buat kayak dapat jurusan yang kalian mau. Jadi waktu itu pas aku tahu STKKL 1 semester, I was like, why not? Terus kayak daftar. Terus waktu itu Indo kan super PSBB banget kan. Aku ingat banget tuh di Indo kayak parno, kayak keluar pakai masker double. Ini kan kayak udah jauh lebih santai. Nggak tahu sih kalau di Indo sekarang gimana. Iya sih, tapi maksudnya kayak pas aku mau daftar STK, karena aku juga pilihan pertamanya STK di Jerman, but then COVID-19 strikes, and then kayak ya udah, aku di STK Indo. Karena waktu itu emang buat visa kan nggak bisa, ini buat butuh juga nggak bisa, but emang kalau misalnya mau bandingin STK Indo sama STK Jerman, itu sebenarnya nggak usah di masa pandemi sih, kayak yang di masa-masa biasa juga bisa, kayak sebenarnya relatif sama, kayak paling kalau Jerman kalian dapat, di sini pun juga kayak tadi Selin bilang, itu penanganan COVID-nya juga udah oke, and then you nggak usah pakai masker kemana-mana kecuali di public transport sama tempat-tempat tertutup ya. Terus corona pun kan pakai asuransi, semua dibayarin. Iya. Di Indo katanya sampai mahal banget kalau mau dapat kamar. Tapi kayak ya itu, kalau kalian emang orang tua khawatir, and then mau mesti di Indo untuk setahun, and then nunggu pandemi reda banget, itu juga nggak apa-apa, itu juga it's a good choice.
gitu. Paling kalau mas dari edukasi atau kayak maksudnya dari pengajaran tuh sama aja sih. Bahkan banyak orang yang bilang kayak di STK Indo lebih susah, tapi kayak Gurunya orang Jerman. iya, gurunya juga orang Jerman. Jadi kayak sama aja. And then they speak full German, jadi kayak dia ngomongnya full Jerman. Yang bedanya kalau di Jerman itu kayak like, lebih kayak bisa ngalamin sama orang Jerman di Karena lu kehidupan hidup, iya kan, lu hidup Iya. sehari-hari ya. Iya, kita nggak ke restoran. Gitu sih, udah itu aja. Kalau Iya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dari Ignatius Marwin Halim. Pertanyaannya adalah, permisi Kak, menurut Kakak apa yang paling beda dari belajar di Jerman sama di Indonesia ya Kak? Atau tidak terlalu beda jauh? Sebenarnya bedanya gara-gara aku tuh dikasih tahu kalau STK lain harusnya nggak gitu beda jauh. So sama-sama setahun, terus sama-sama kayak basically guru sama-sama orang Jerman. Kalau dari pelajaran kayaknya sih nggak ada sih, kayak sama-sama gitu. Soalnya FSP tuh basic, yang ngeluarin FSP-nya tuh kayak STK-nya sendiri. Jadi kayak kalau belajar di Jerman sama di Indo, sebenarnya kalau dari pengalaman STK kita, dari student college kita, karena kita belum mulai universitas kan, jadi kita nggak bisa ngomong banyak tentang pengalaman belajar di uni. Kalau dari STK sih kayak menurut kita mirip-mirip gitu juga. Kayak pembelajarannya juga sama, and then ya guru-gurunya juga sama. Paling beda itu doang kayak kita bilang, kalau misal kalian di Jerman kan kalian hidup bareng orang Jerman, terbiasa ngomong, terpaksa juga ngomong karena hidupnya di antara orang Jerman. Emang ya. Gitu. Tapi kalau dari cara belajar, kalau kamu emang cara belajar di Indonesia kamu bawa ke Jerman, yang penting jangan cara belajar yang males tuh kayak oke sih, nggak apa-apa, bisa harusnya. Oke. Nah, apa? Enggak sih gitu. Oke. Nah. Oke. Mungkin aku mau coba tambahin ya untuk apa sih? Ya buat STK yang kakak kali. Atau uni. Beda nggak sih di Indonesia sama di Jerman? Sebenarnya mungkin aku kan nggak pernah uni di Indonesia juga ya, pernahnya SMA doang. Tapi yang aku bisa bilang kalau uni di Jerman itu kan ujiannya cuma klausur di akhir semester. Jadi saran aku adalah untuk rajin belajar, karena kalau misalkan kalian nggak rajin belajar selama semester, itu untuk mengejar di akhir semester untuk ujian itu bakal berat banget, karena misalnya di beberapa jurusan itu ujiannya nggak terlalu banyak waktu di sela-sela ujian itu. Jadi waktunya benar-benar mepet, dan kalau kalian baru benar-benar belajar di akhir semester itu nggak bakal bisa untuk ngejar materi untuk klausur atau untuk ujian di akhir semester. Bahasanya nggak sih susah. Soalnya kayak orang Jerman sendiri bilang kok bahasa kuliah emang lebih susah dibanding sehari-hari. Mereka juga kadang kayak nggak ngerti. Jerman sendiri juga guys. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Angel, Kak mau nanya untuk daftar STK, kuliah, visa, dan lain-lain itu harus dipersiapkan dari SMA 2 atau kapan ya, Kak? Jadi, kalau ya SMA 2 itu biasa kalau ke Amerika kan. Biasa kalau buat Jerman tuh biasanya kan kalian kan kemungkinan besar itu kan bahasanya belum siap kan, belum sampai B1. Jadi kalian harus ikut kayak like basically les Jerman gitu. Nah, itu pas lagi sambil les Jerman tuh sebenarnya persiapannya tuh cukup gitu. Kayak sambil persiapin data-datanya itu bakal dikumpulin pas lagi kalian les bahasa Jerman itu. Waktu itu aku ikut di GEMA, terus kita kayak lebih dari 100 orang. Basically semuanya bareng, kita ngurusin bareng. Ada kayak satu hari yang gimana kita kayak daftar bareng, ngurusin bareng. Tapi nggak tahu sih kalau tempat lain. So kita berdua GEMA. Iya, kita berdua GEMA. Terus kayak, tapi kalau misalnya emang persiapan yang bisa dilakukan dari SMA sih ya belajar doang, kayak bagusin ijazah. Bagusin ijazah. Maybe nanya sama guru siapa tahu ijazah bagusin. Iya. Nggak tahu. Tapi kayak iya, karena UN kan udah nggak ada, jadi kalian nggak bisa depends on UN lagi. Terus bahasa, kalian kayak mulai ngafalin aja kayak 10 kata per hari itu udah kayak sangat-sangat worth it. Kalian belajar basic bahasa Jerman juga boleh. Aku mulai pas sudah lulus kelas 12, terus kayak mau mati setiap hari ngafalin 800 kata. Karena emang bahasa Jerman kan, karena kan mostly semua yang buat S1 di Jerman itu majornya itu pakai bahasa pengantarnya bahasa Jerman. Cuman aerospace itu I think yang pakai bahasa Inggris. Yang ada cuma beberapa doang kayak beberapa bagian
kayak kecil doang yang kayak pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalian persiapin bahasa paling sama ya bagusin nilai. Tapi yang lain-lain itu yang Bisa penting juga. jangan mepet sih. Ya, mesti kayak sebelum Oktober lah ya kalau misalnya yang summer semester kayak Kalau yang kayak winter semester berarti kalian setelah selesai sekolah tuh udah siap-siapin aja kayak dokumen-dokumennya. sama cek maybe kalau misalnya udah spesifik ya, aku pengen ke Munchen, jadi kayak udah mulai cek-cek aja website yang siapa tahu ada kayak aturan tambahan. Gitu. Betul. Ngomong-ngomong soal bahasa, aku ngomong dari pengalaman sendiri ya. Waktu itu aku ke Jerman pakai B2 dan waktu sampai di Jerman itu aku beneran kaget karena aku kira aku udah bagus, udah cukup bagus. Udah jago nih. Ternyata pas sampai di Jerman itu seperti berbeda ya. Mungkin tergantung daerah kalian nyampe juga di mana, tapi aku perasaan aku itu apa ya? Kalau ngomong langsung dan kayak benar-benar berinteraksi langsung dengan orang Jerman, itu beneran kayak dunia yang sangat baru gitu loh. Jadi walaupun kalian misalnya sudah B2 di Indonesia, ataupun mungkin C1 mungkin kalian harus tetap apa ya istilahnya tetap humble karena pas sampai Jerman itu beneran struggle-nya sampai hari ini masih kayak males pakai bahasa Jerman susah. Mungkin mungkin sekarang pertanyaan terakhir ya dari Matthew Chandra karena aku lihat di chat juga udah nggak ada yang tanya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Matthew Chandra, silahkan bisa diaktifkan. Mungkin boleh sedikit Kak Michael atau Kak Selin dan mungkin Kak Tom ada cerita tentang culture shock di sana. Apakah sangat berbeda kehidupan di sana dibandingkan di Indonesia? Iya. Mungkin apa yang harus diperhatikan yang kebiasaan Indo yang tidak baik di sana? Biasanya Indo. Kita kalau misal culture shock sih, aku kan kayak ada teman-teman yang kayak dari jurusan yang Jerman semua karena di jurusanku cuma aku yang dari luar. Itu ya mereka hangoutnya pasti kayak restoran dan kayak kalau bar, alkohol gitu itu kayak udah pasti. Kalau kalian nggak suka alkohol ya mungkin kayak agak less hangout sama mereka aja sih. Terus kalau pakai bahasa, kalau kalian Jerman belum lancar, Inggris mereka juga oke kok. Karena kita kota gede kan, maksudnya kayak karena itu di Munchen, jadi kayak sebagian besar orang bisa pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau kultur shock, semua orang di Indo semua calon kayak bayar aja masih bisa. Di sini dari nol bikin antrak, bikin ini semua sendiri, gak bisa, harus mandiri, harus banget mandiri. Ya, cara hidupnya juga harus benar-benar mandiri. Kalau kamu emang mau murah ya kan kamu harus masak sendiri, berarti kayak ya kan. Kalau mau enak kan gitu. Ya gitu. Tapi kalau kayak pergaulan kayak ya itu doang sih paling, kayak hangoutnya tempatnya beda kan. Iya, tempat hangoutnya beda. Itu kan restoran. Tapi kalau dari orang-orangnya sih biasa sih kalau dari kulturnya kayak. Terus mereka banyak yang vegan. Itu juga. It's good for the environment. Iya, itu kayak salah satu yang lagi banyak diomongin juga, itu kayak tentang vegetarian tuh. Itu kayak emang karena tentang lingkungan kan, dan lingkungan tuh kayak suatu tema yang sering diomongin di Jerman atau di Eropa in general juga, atau di dunia sebenarnya. Tapi kayak di sini juga teman apartemen aku juga kayak ada yang vegetarian. Maksudnya kayak di sini aja di barang-barangnya pun ada yang bio, and then it's like sebagian besar produk tuh vegan tuh. And then ada yang emang dibilang vegan gitu. Enggak gitu, cuma paling kayak kangen. Tapi itu kayak kita nggak masalah sih kalau vegan itu, karena kan kita bisa milih untuk makan yang lain juga. Jadi kayak it's okay. Paling culture shock-nya sih lebih kayak homesick nggak sih? Kangen makanan Indo murah. Jadi semua mahal. Benar. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bisa ditinggalkan dari sekarang adalah kalau misalkan kalian lagi belajar bahasa Jerman, pas misalnya pause ataupun setelah kelas, jangan ngomong bahasa Indonesia ya sama teman-teman. Benar. Iya. Oke, ini ada
Mungkin pertanyaan terakhir ya, ini Jasmine Bu Wandi. Selama di Jerman, apakah mengalami tindakan rasis dari orang natifnya? Aku dengar rasisme terhadap Asians di sana cukup bad ya. Sebenarnya tadi udah diomongin juga ya, ada pertanyaan dari siapa sih? Kayak Matthew juga, Matthew. Iya. Jadi sebenarnya kalau merangkum jawaban dari tadi, sebenarnya ya enggak sih. Enggak ada. Apalagi rasis kalau malah dari orang Jerman ya? Kayak, iya. Orang imigran lain biasanya. Itu juga mungkin. Tapi no comment ya guys. Iya. Kayak tergantung kan bawa diri sih sebenarnya. Tapi itu pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi belum ada yang apa-apa. Iya, pribadi yang Oke, kalau gitu mungkin aku mau tutup sesi tanya jawabnya. Mungkin untuk menghimbau kepada peserta-peserta kalau PPI Munich tidak mengirim form data personal ya. Jadi kalau misalnya ada yang minta-minta data, mungkin ya apa sih, dibiarin aja gitu. Oke, kalau gitu mungkin dari PPI Munich ada tambahan mau share lagi tentang podcast dan apa sih tadi namanya? Tentang podcast, ya betul, podcast, e-book dan YouTube PPI Munich. Jadi PPI Munich itu punya beberapa media sosial, yaitu contohnya YouTube yang bernama PPI Munich, dan di Spotify bisa dengar juga podcastmu. Nah, aku ngomong sedikit mungkin ya untuk podcast di Spotify itu adalah podcast dari PPI Munich yang membahas tentang kehidupan di Jerman. Mungkin gimana caranya dapat beasiswa, terus untuk tips-tips dan mungkin cerita-cerita orang-orang student-student yang udah di Jerman juga. Di e-book sendiri, The Streets of Munich, yang udah aku jelasin tadi juga, ada guide untuk kalian yang mau ke Jerman, ataupun yang sudah di Jerman, atau mungkin yang baru datang ke Jerman, untuk survive kehidupan di Jerman, kurang lebih. Nah, untuk YouTube PPI Munich juga bisa dicek melalui QR Codes yang sudah disediakan di screen sharing ini. Dan kalian bisa juga lihat di bawah kanan screen kalian itu ada tulisannya donation. Nah, donation ini adalah QR codes yang di donation ini kalian bisa gunakan jika kalian ingin memberikan donasi kepada Lindungi Hutan bersama Menghijaukan Indonesia. Kita dengan misi dari Lindungi Hutan ini akan menanam mangrove di hutan di Toli-Toli. Jadi kalau kalian misalnya bisa atau mau memberikan donasi, bisa melalui transfer per bank, QR code yang di sebelah kiri, ataupun per PayPal yang di sebelah kanan. Oke, mungkin ada tambahan lain dari panitia atau pengurus PPI Munich? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi gimana menurut kalian? Menarik banget nggak nih ceritanya Selin dan Michael? Menurut aku sih menarik banget. Kalau kalian mau dapat presentasinya dan lain-lain, material presentasi mereka, bisa juga scan QR code di layar yang sedang kami tunjukkan sekarang. Dan jika kalian mau memberi feedback untuk podcast kali ini, mungkin untuk webinar kali ini bisa scan QR code yang ada di bawah. Kalau tidak ada tambahan apa-apa lagi, aku mau ucapin terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Selin dan Michael, untuk presentasinya yang detail banget dan bagus banget juga. Tadi udah jawab pertanyaan-pertanyaan peserta juga ya. Kalau gitu, aku juga mau... Oke.
dari panitia. Pertama semuanya terima kasih sudah mendengarkan webinar ini. Kami dari panitia baru saja mendapatkan laporan kalau ada peserta mendapatkan form yang dikirim oleh personal oleh salah satu peserta lainnya. Perlu diketahui bahwa kami dari panitia tidak mengirimkan form bentuk apapun secara personal. Semua form kami publikasikan dan kami juga katakan baik oleh moderator maupun di screen share saat ini. Apabila kalian sudah terlanjur mengisi atau sempat mendapatkannya, tolong di report saja itu di Google Form-nya di bagian bawah ada tulisannya report abuse. Itu saja dari saya. Terima kasih dan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih panitia PP Munich. Kalau gitu, saya juga mau undur diri. Terima kasih atas kerjasama kalian semua dan mungkin sampai jumpa lagi di webinar berikutnya atau Sports Fest berikutnya. Oke. Ciao. Ciao. Ciao, makasih. Ciao. Yes. Makasih Michael, Selin. Makasih banget dan Tommy juga. Tommy mana? Oh, Tommy udah keluar. Makasih Michael, Selin, udah boleh keluar juga. Nanti selanjutnya kita ngobrol lagi di WhatsApp. Makasih semua peserta yang udah hadir juga. Ya udah, sip. Udah kita ya. Alhamdulillah.